sini. Anda baca sampai terakhir, Bu. Lah Ustadz kok diuru ya? Akhirnya itu saya loncat ke terakhirnya, nanti dari awal. Oh. Pernah kejadian seperti ini ya? Pernah. Waktu kami iktikaf, kemudian saya punya kamar khusus di masjid itu yang tidak boleh masuk kecuali saya, karena saya pengen fokus. Sudah setelah tausiah subuh, saya jelaskan mengenai surat Wal Asri. Surat apa? Wal Asri. Sabar. Dengerin. Anda kok kayak cerita saya, Anda ini. Surat Wal Asri. Saya jelaskan semua, selesai. Ketika selesai, saya turun, masuk ke kamar saya. Ada satu jamaah ketok pintu. Tok, Ustadz, boleh masuk? Penting enggak? Saya bilang, penting Ustadz. Masuk dia. Setelah dia masuk, Ustadz maaf, ana mau mengingatkan. Mulai. Dukur semangat timbang ilmu yang ini. Boleh, silakan. Tadi Ustadz salah nyebut. Tadi suratnya itu surat Wal Asri, Ustadz. Antum sebut surat Al Asr. Oh. Saya bilang, oh ya udah, terima kasih. Coba ambilkan Quran dulu. Saya mau ngecek suratnya. Saya suruh buka Quran, saya suruh ngecek. Gak ketemu Wal Asri. Kok enggak ada Ustadz Wal Asri? Oh mungkin beda cetakan ini, saya bilang. Coba cari Quran cetakan Madinah. Buka cetakan Madinah, digoleki mana daftar isi. Enggak ketemu Wal Asri, Ustadz. Cari Quran Surabaya. Ada zaman di tempat kita itu ada Quran cetakan Surabaya terkenal. Zaman dulu sudah dicek lagi. Loh kok enggak ada Ustadz? Masa enggak ada? Loh katamu Wal Asri. Lah itu Ustadz, surat Wal Asri itu. Sudah, saya bilang, sekarang coba dicari Al Asr. Cari, ketemu Ustadz. Wacon Wal Asri. Walah podo Ustadz. Lah itu ngene iki lho, model semangat ilmu kurang. Tapi enggak apa-apa, jangan dimarahi, nanti cuklek, kesian dia, karena dia mengingatkan itu niatnya ikhlas untuk memperbaiki. Betul enggak? Ya. Sudah, sabar Ibu. Sudah. Maka Allah siapkan 2 ganjaran besar untuk mereka. Nomor 1, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah jamin dosa panjenengan diampuni. Dan kalau berbicara maghfirah, itu beda dengan kafarah, mukaffirah. Kalau mukaffirah itu umumnya dosa kecil. Dosa kecil. Seperti apa? Salat 1 sampai salat yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan dosa di antaranya. Misalkan panjenengan salat subuh, terus mangke zuhur panjenengan salat malih. Lek salat lho nggih. Panjenengan lek mboten salat ta? Salat. Luar biasa ya, sekarang ya ndak ya. Sudah, maka dosa panjenengan dari subuh sampai zuhur itu oleh Allah di kafarah, dihapus. Tapi kalimat kaffara yukaffiru, takfir adz-dzunub, itu untuk apa? Untuk yang umumnya dibilang dosa-dosa kecil. Nah, tapi kalimat maghfirah itu yang difahami oleh para ulama itu untuk dosa yang besar. Itu sama Allah diampuni. Nah, maka ganjaran pertama, Anda akan diberi maghfirah oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, kita ini butuh enggak sih ampunan Allah itu? Kenapa? Banyak dosa. Kok bisa banyak dosa? Manusia, khilaf. Terus, kenapa kok kita ini banyak dosa? Ada sebabnya. Orang itu akeh kumpul akeh dusone, akeh gaul akeh dusone, akeh konco akeh dusone. Maka disebutkan di dalam penjelasan para ulama, asbab terbesar untuk selamat dari fitnah di akhir zaman itu cuma satu. Asbab terbesar, jadi faktor yang paling besar untuk kita selamat dari fitnah di akhir zaman, itu yang paling top satu. Apa itu?
luzumul bait. Tinggal di rumah ojo metu kecuali perlu. Lah sekarang Bu, tinggal di rumah saja. Grup WA. Padahal sudah tinggal di rumah. Subhanallah. Begitu susahnya. Nah, maka karena memang kita ini orang yang Allah ciptakan dalam keadaan gampang dosa. Masjid dosa, pasar dosa, majelis taklim dosa. Loh, di majelis taklim itu ada dosa loh, Bu. Diam-diam. Iya, ngelihat jamaah yang lain ngaji kok jilbab kayak ngomong. Apa ya raisi. Yang satunya lagi, berukut ya apa ya raungket. Yang lain lagi, ngaji kok dinterni sing lanang ora keren. Ya lek sing lanang ganteng tuwek peot. Nah, itu di tempat pengajian. Di masjid ada dosa. Apa di masjid? Ada orang ngajinya keras, pamer, dumane pinter. Ada orang ngajinya pelan, kuatir konangan lek raiso. Coba. Ada orang sholatnya lama, riak, cek ketok lek sholate khusyuk. Ada orang sholatnya cepet, ngapa ya diterima sholat kayak ngono. Masya Allah di masjid. Di rumah, boyo tambah nemen. Nah, maka dengan itu Bu, mau tidak mau, sadar ataupun tidak, kita butuh ampunannya Allah. Kita butuh ampunan Allah. Sampai dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi, beliau bilang apa? Satu saja dosa kita tidak diampuni oleh Allah, satu tok. Yang kemudian satu itu oleh Allah tidak diampuni, itu sudah cukup untuk menjadikan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tahu seorang perempuan ngurungi seekor kucing. Tidak dilepas untuk cari makan sendiri, tidak pula diberi makan secara cukup. Sampai kucingnya apa? Mati. Masuk mana perempuan itu? Masuk neraka. Dakhalatimra'atun an-nara fi hirratin. Ada satu perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa kucingnya itu? Habasatha hatta matat. Dikurungi sampai mati. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu hashisal ardi. Tidak diberi makan, tidak pula dilepaskan untuk cari makan sendiri sampai kucingnya mati. Perempuan itu dihukum masuk neraka. Nah, medeni Bu. Nah, maka ampunan Allah itu sesuatu yang paling kita harapkan. Maka yang pertama, Al-Ahzab 35, Allah jamin mendapat apa? Ampunan sebesar apapun dosa panjenengan. Yang kedua, wa ajran azima. Ganjaran yang besar, pahala yang besar. Apa artinya pahala yang besar itu? Syurga. Dan otomatis kalau dosanya diampuni, maka neraka tidak pantas buat dia. Karena neraka itu hanya pantas untuk mereka yang berdosa. Betul apa salah? Nah, maka ketika ampunan dia dapatkan, otomatis tempatnya dia di mana? Di surga. Nah, maka dengan itu ada kriteria dan faktor-faktor penunjangnya. Sekarang kita baca nomor 1. Surat apa? Al-Ahzab. Ayat berapa? 35. Al-Ahzab 35. Ada saudara hadir di kajian ini. Mana saudaranya Bu Suci? Bu Suci catering Suci, catering Susan. Oh, Masya Allah. Ya. Sudah saya sampaikan. Bu Suci itu orang baik, Masya Allah. Sudah, lanjut. Sekarang buka Al-Ahzab berapa? 35. Nomor 1. Innal muslimina wal muslimati. Nomor 1 Bu, kalau panjenengan kepingin ampunan Allah dan panjenengan ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah, pakaian yang panjenengan kenakan pertama kali adalah pakaian keislaman. Innal muslimina wal muslimati. Orang Islam.
Jadi kalau ada orang kafir tapi baik banget, ada apa enggak? Ada. Mungkin panjenengan punya kenalan, saya punya kenalan, mungkin kita pernah baca di media, kita dengar segala macam kan? Kafir tapi apa? Wapi. Panjenengan tahu Oprah Winfrey? Deso enggak tahu. Anda taunya apa paling? Ya, tempe kemul. Oprah Winfrey tahu? Salah tempat pengajian. Saya biasa pengajian itu Bu, ibu-ibunya itu antara jilbab, baju, tas, sepatu itu sama. Iya, sama. Terus masuk itu harus screening dulu. Lek ono panune gak oleh mlebu. Enggak, astagfirullah. Sudah lanjut. Nah, Oprah Winfrey itu Bu, itu orang Amerika. Dia punya acara talk show. Talk. T-A-L-K. Ya, talk. Rotok keselak titik, rotok angel ya. Punya acara wawancara talk show dengan artis-artis terkemuka, orang-orang yang terpandang di zamannya. Nah, sampai kemudian acara itu booming banget. Dia menjadi produser segala macam, dia punya acara sampai menjadi salah satu orang artis terkaya di Amerika. Sudah, apa yang terjadi, Bu? Separuh dari kekayaannya dikirim ke Afrika. Bikin sekolah gratis, bikin rumah sakit gratis, bikin panti untuk lansia gratis, bikin sarana olahraga gratis. Dia bikin WC umum yang proper nggak ngerti Anda. Dia bikin WC umum yang bersih, rapi, pokok pas lah gitu loh. Subhanallah, separuh dari hartanya. Lah kira-kira kalau ada orang kafir sebaik itu, surga apa neraka? Surga apa neraka? Neraka. Jangan ragu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha Nggak pakai abada. Ulaika hum syarrul. Mereka itu seburuk-buruknya ciptaan Allah, orang-orang kafir itu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, mereka lebih hina dibanding binatang ternak. Punya telinga tidak mau dipakai mendengarkan, punya mata tidak digunakan untuk memperhatikan, punya hati tidak digunakan untuk memahami. Sampai ketika ayat-ayat Allah dibaca, mereka berpaling. Allah mengatakan apa? Kal an'ami balhum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Kenapa? Binatang ternak itu uripe mek loro, mangan dan kumpul, mangan kumpul, mangan kumpul, mangan kumpul. Itu binatang ternak. Tidak ada mikir bagaimana memudahkan manusia, bagaimana bermanfaat untuk orang. Tidak pernah dipikir sama dia. Nah, maka ketika orang itu ingin masuk surga, pakaian pertamanya wajib Islam. Innal muslimina wal muslimat. Bagaimana dia menjadi Islam? Gampang. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu kalimat syahadat dia ucapkan dengan keyakinan di dalam hati. Maka setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka artinya sampun login. Nggak ngerti Anda. Bahasa saya berat, Bu. Saya di desa itu tidak pernah ngaji saya ngajinya di kuto-kuto. Kuto Solo ing dadi kenangan. Nah itu kuto. Nah, saya kalau ingat Solo kok ingat sesuatu ya. Sudah? Login itu kalau masuk komputer itu klik login langsung masuk dalam program, Anda bisa fungsikan itu komputer. Nah, maka cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu baru kebaikan-kebaikan dia oleh Allah dihitung. Kalau dia belum Islam, Bu, saapi-api orang, kalau dia belum daftar menjadi orang Islam, kebaikannya tidak akan dicatat. Saya mau tanya sama panjenengan, mosok sih Ustadz,
Orang kafir walaupun baik tidak masuk surga? Tidak masuk. Bagaimana logikanya Ustadz? Begini, ada anak SD, sekolah mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ketika ujian, nilainya jelek tapi lulus. Karena mulai awal dia daftar, dia mulai kelas 1, naik kelas 2. Sekarang pertanyaannya, pantas enggak dia dapat ijazah? Pantas, karena sudah lulus. Asli ijazahnya, jelas asli. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Tolong kamera. Saya enggak ikut-ikut saya, panjenengan. Enggak berani saya. Nah ini asli jelas ini. Kemudian ada orang lain, anak lain, pinter pol. Ketika dikasih ujian, anak yang lulus tadi dengan nilai jelek, dia bisa mengerjakan nilainya 100. Tapi tidak pernah daftar. Dapat ijazah apa enggak? Dapat ijazah apa enggak? Lu pinter lu. Bisa ngerjain soal. Kalau ujian pun bakal lulus. Kenapa enggak dikasih ijazah? Enggak daftar, maka tidak tercatat, tidak diakui. Lah beliau itu daftar apa enggak ya kok enggak punya ijazah itu? Kenapa? Nah sudah. Maka seperti itulah gambaran gampangnya Bu. Saapi-api menungso kalau belum daftar dengan 2 kalimat syahadat, kebaikannya tidak tercatat. Faham betul? Maka nomor 1, kalau pengen masuk surga, pakaian pertama yang dikenakan harus pakaian Islam. Pakaian Islam itu bukan berarti baju muslim, bukan seperti itu. Tapi apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dengan itu panjenengan masuk ke dalam agama Islam. Nah sekarang perhatikan. Bunuh diri dosa besar, dosa kecil? Besar, kecil? Besar. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang bunuh diri khalidan mukhalladan finnari. Sak lawas lawase ora iso metu abadi di dalam api neraka. Sekarang saya mau tanya, kalau yang bunuh diri Islam bisa keluar dari neraka atau tidak? Bisa kalau sudah tauhid. Yang lain, nggih monggo, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Dapat ampunan Allah. Terus tidak bisa keluar karena dia bunuh diri. Rasulullah mengatakan kekal saklawase selama-lamanya di neraka. Ternyata hadis itu oleh Imam Nawawi diartikan 3. Kekal di neraka untuk orang yang bunuh diri. Nomor 1, kekalnya mereka dan tidak bisa keluar kalau mereka menganggap bunuh diri itu halal. Jadi dia kekalnya bukan sekedar karena bunuh dirinya, tapi karena ngerusak hukum Allah. Apa yang Allah katakan haram, dia bilang halal. Maka mengotak-atik syariat, hukumnya apa? Kafir. Maka dengan sebab itulah kata Imam Nawawi, dia kekal di neraka. Nomor 2, kata Imam Nawawi, orang itu asli nih kekal di neraka. Tapi karena ampunan Allah ketika dia masih membawa keislaman, akhirnya kekekalan orang itu di neraka oleh Allah dianulir. Dianulir itu apa? Coba undang-undang itu namanya diapain? Direvisi, diperbaiki. Karena dia mati walaupun bunuh diri tapi dalam keadaan muslim. Kalau muslim dia. Yang ketiga, artinya kekal itu kata Imam Nawawi bukan berarti tidak bisa keluar, tapi menunjukkan waktu yang sangat lama dan panjang. Nah, maka dengan itu Bu, dilarang ngenyek, ngeremeh nih, maidu, nyepeleke, memandang sebelah mata kepada orang Islam yang kalau sholat ngadepnya masih ke arah kiblat yang sama. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada poin yang pertama Bu.
Kalau ada orang Islam, Bu, saele-ele dungakne. Didoakan, jangan dipandang sebelah mata. Karena apa? Selama keislaman itu masih ada di dalam hatinya, maka dia tetap ada potensi masuk ke dalam surga. Berarti poin pertama, pakaian penghuni surga yang wajib dikenakan ketika kita berharap masuk surga harus Islam. Berarti panjenengan betul usah ragu. Kalau ada orang kafir tapi wapi pol, bahkan bayari panjenengan haji. Piro haji nih? Saiki anu Mbak 54 juta. Oh ya wis, haji saulan ping pindho. Saking apike itu. Yang orang Islam aja setahun cuma sekali. Dia sebulan berapa? Saking apike wong kafir. Haji saulan ping pindho. Nah, walaupun dia baiknya dalam bahasa kita sak malaikat, seperti baiknya malaikat, tidak akan masuk surga. Disitulah ibu-ibu kenapa Nabi Muhammad keras dalam artian semangat mendakwai pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad tahu pokok ngomong syahadat, kemudian kamu wafat, tempatmu di surga. Kalaupun ada beban-beban dosa, tetap pada akhirnya setelah tanggung jawabnya selesai, Allah akan mengembalikan dia ke dalam surga. Maka keras Nabi Muhammad, ayo pamanku ucapkan kalimat La ilaha Sip. Sekarang yang kedua, Innal muslimina wal muslimat. Nomor satu, Innal muslimina wal muslimat. Entah laki ataupun perempuan, sami mawon. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Dan laki-laki yang mukmin serta perempuan yang mukminah. Saya mau tanya, Ustadz, ada muslimin muslimat, ada mukminin mukminat. Biasa kalau Jumatan, panjenengan kan enggak tahu Jumatan ya? Astagfirullah, astagfirullah. Pernah tahu Jumatan kok kepingin mlebu surga itu loh. Pernah Jumatan? Astagfirullah, astagfirullah. Pak, loh, istri model begini loh Pak, mlebu surga ya Pak, enggak tahu Jumatan Pak. Bapak-bapak nate Jumatan, Pak? Oh, sregep, wajib. Kenapa enggak pernah Jumatan? Oh, ya enggak wajib ya. Sudah. Ustadz, ada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Maka kalau khutbah Jumat itu menjadi rukun khutbah Jumat. Kalau ini tidak dibaca, khutbah Jumatnya bisa batal. Apa itu? Doa untuk muslimin muslimat sak dunyo. Itu rukunnya khutbah. Maka ketika khotib Jumat itu berdoa, pertamanya mesti apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan yang sudah wafat. Nggak usah takut, wis tak lalek wayahe teko bakal mati. Iya apa ndak? Walaupun suami panjenengan masih ganteng, mati ya mati. Dan saya bingung, kok suamiku dipek uang? Orang urusan lho, panjenengan wis mati. Kok saya ngurusi suamiku dipek uang? Ada, saya punya temen ngomong sama istrinya, selama kamu hidup aku ndak akan nikah lagi. Tapi selama kamu hidup, tapi kalau kamu meninggal, yo mau tidak mau aku pasti nikah lagi. Istrinya bilang begini, iya kalau aku yang mati duluan. Kalau kamu tak racun ya apa? Musuh. Sudah, kata suaminya, yo kalau aku mati duluan ya beda urusan. Kata istri apa? Tetap kalau aku mati kamu nikah lagi, tak datengin dari kuburan. Sopo sing wani buyar bojone ya. Sudah. Pertanyaannya begini ibu-ibu sekalian, ada muslimin wal muslimat, mukminin wal, bedanya apa? Bedanya apa? Saya mudahkan. Islam itu amalan fisik. Pokok sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pokok yang 5 ini jangkep, panjenengan Islam. Wes panjenengan Islam. Dan Islamnya diakui. Selama rukun Islamnya jangkep, syahadat nggih, sholat nggih,
nggih. Zakat nggih. Puasa nggih. Haji walaupun belum, minimal kita sudah punya niat, kan begitu. Nah, maka ketika ngomong Islam itu amalan fisik. Maka ketika ada orang Badui datang di hadapan rumah Nabi Muhammad, lalu orang-orang Badui itu mengatakan wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Sama Allah dibantah, belum. Tapi katakan aslamna, kami baru Islam. Kenapa? Karena yang mereka lakukan baru amalan fisik, yang amalan fisik itu belum masuk ke dalam hati. Nah, itu Islam. Wis pokok syahadate kena, wong yo salat, zakat, puasa dan haji. Maka dia bilang apa? Islam. Setelah Islam ternyata ada iman. Maka sama ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Gufron. Lah kok Gufron? Asyaqali inna rahmatadzah. Ifikisi-kisi Gufron itu Masya Allah. Orang waras mana yang ikut beliau itu loh. Anda tahu Abu Yamamah Gufron radhiyallahu anhu. Masya Allah. Itu bahasa yang dia pakai, Bu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Raenek kamuse. Jangankan kamus, kok kan baleni percis lu gak iso. Ngono ya wong Malang iki. Saya mikir kok gak wong Muntilan ae. Kita wong lebih Malang ya lengkap aja dengan tahu orang yang sholat pakai bahasa Indonesia, yang mantan petinju, ya wong Malang. Masya Allah, Malang ini yang panjenengan cari apa dapat kok. Sudah. Maka iman itu apa? Ketika malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, Islam itu apa? Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Terus iman itu apa? Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari akhir, qadha dan qadar. Maka ketika ngomong iman ibu-ibu sekalian, itu tidak lagi sekedar fisik, tidak lagi sekedar zahir, tapi iman itu masuk ke dalam batin. Sekarang lihat, semua amalan berat awalnya iman. Tidak ada Islam. Contohnya begini, kewajiban puasa diawali dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kewajiban perang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Diwajibkan perang. Kenapa kok yang iman ini kemudian aturannya perintai abot-abot? Karena untuk orang yang sudah iman, seberat apapun aturannya mesti dieloi. Karena imannya sudah menancap di dalam hati. Nah, maka iman itu lawannya syirik, Bu. Hati-hati nggih. Jangan sampai panjenengan main-main dengan yang namanya syirik. Termasuk apa? Ramal-ramalan itu loh, Bu. Kartu tarot itu loh. Apa? Tarot. Kalau tarot apa? Perot. Kartu apa tadi? Tarot. Jane saya yang ngerti cuma biar panjangan ketawa gitu tok loh. Kartu tarot. Terus nanti di mall-mall. Biasa kalau di kota besar ya, bukan Muntilan, bukan. Kalau di kota besar kan mallnya banyak. Biasa di pojok-pojok itu ada kayak corner gitu. Kemudian ada jasa membaca garis tangan. Itu semuanya syirik. Hati-hati. Semuanya apa? Syirik. Meyakini ada kekuatan, ada ilmu yang datangnya selain dari Allah.